Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi di pertemuan kita yang ke-13 untuk mata kuliah kalkulus integral. Wah, tidak terasa ya, sebentar lagi kita masuk ke pertemuan 14. Nah, saya harap sampai di sini kalian juga tetap masih semangat mengikuti kegiatan perkuliahan kita. Nah, kemarin jika kita sudah membahas tentang luas dari suatu area yang dibatasi kurva, entah dia satu kurva atau dua kurva, sekarang kita mau mengembangkan konsep yang kemarin sudah kita dapat ke volume. Nah, di sini yang pertama ini ada bagaimana caranya kita menentukan suatu volume dari bangun solid menggunakan irisan. Nah, untuk suatu bangun solid yang terbentang pada interval X sama dengan A sampai X sama dengan B, kita dapat mulai dengan mempartisi interval A, B. Seperti biasa ya, menjadi N subinterval, masing-masing dengan lebar delta X sama dengan B per A B min A per N. Nah, selanjutnya, sama seperti yang kemarin juga, kita notasikan X0 sama dengan A, X1 sama dengan A plus delta X, dan seterusnya. Sehingga XI itu sama dengan A ditambah I delta X. Untuk I-nya itu 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya ya, sampai N. Selanjutnya, kita akan mengiris bangun solid yang berkaitan tadi, yang berkorespondensi, itu tegak lurus dengan sumbu X. Pada setiap N-1 titik, X1, X2, sampai Xn-1. Nah, kita lihat gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nih, di bagian paling kiri, ini teman-teman bisa melihat kalau ini ada suatu bangun solid ini ya. Nah, kemudian ketika bangun solid ini dipartisi, kita akan peroleh hasil partisinya seperti ini. Bentuknya seperti silinder, begitu ya. Bentuknya seperti silinder. Kemudian nanti kita akan mendekati menggunakan persegi lagi, begitu. Nah, selanjutnya kita perlu mendekati volume dari setiap N irisan, yaitu yang di tengah ini. Nah, mendekati paling mudah itu kan ketika kita menggunakan persegi ya. Balok yang penampangnya itu adalah penampang persegi. Nah, perhatikan juga bahwa jika N itu cukup besar, artinya kan nanti penampang yang terbentuk, balok yang terbentuk itu kan akan lebih tipis. Akibatnya luas daerah yang berpotongan, luas daerah perpotongan itu akan semakin mendekati bentuk irisan. Jadi persegi-persegi yang terbentuk, kalau semakin tipis, ini akan semakin mendekati irisannya kita. Nah, misalkan luas daerah hasil perpotongan yang berkorespondensi pada sembarang titik X itu ditentukan oleh AX. Jadi ini luasnya. Kita perhatikan lagi pada gambar tadi, irisan yang terbentuk antara X sama dengan XI-1 dan X sama dengan I, itu kan akan mendekati bentuk silinder, seperti gambar yang ada di tengah. Maka, untuk sembarang titik CI pada interval XI-1 sampai XI, luas daerah irisan pada interval tersebut, semuanya mendekati A, CI. Apalagi kalau dia makin tipis tadi ya, semakin mendekati. Volume VI pada irisan ke I mendekati volume dari silinder yang terletak pada interval XI-1, XI dengan luas konstan daerah irisan ACI. Maka nanti diperoleh volume pendekatannya itu adalah sekitar ACI dikali delta X. Di mana delta X itu adalah lebar dari potongan yang terbentuk. Nah, dengan mengulangi proses ini, untuk setiap N irisan, berarti kan nanti jumlah irisan yang kita peroleh itu akan kita jumlahkan terus ya. Sehingga nanti dapat sigma I sama dengan 1 sampai N A CI delta X. Nah, semakin banyak jumlah irisan, maka volume pendekatan itu akan semakin akurat. Sehingga kita akan peroleh volume eksak itu dengan mengambil limitnya. Kalau tadi di sini teman-teman bisa lihat ini ada tanda aproksimasi, atau sekitar, ini malah jadi tanda sama dengan ketika kita ambil limit N mendekati tak hingga. Ingat, ketika limit N mendekati tak hingga,
N tadi kan menyatakan banyak potongan ya, banyak potongan artinya banyak subintervalnya. Semakin banyak potongannya, semakin tipis balok yang kita gunakan untuk mendekati, semakin akurat hasil pendekatannya. Apalagi kalau menuju ke tak hingga, artinya dia akan semakin sempurna. Nah, dengan mengasumsikan bahwa limit dari persamaan tersebut ada, artinya benda itu benar-benar solid, maka kita dapat membuat suatu integral tentu P sama dengan integral A sampai B dari AX dx. Begitu ya. Nah, kita akan lihat contohnya. Di sini saya punya gambar area piramid yang ada di Memphis. Nah, bangun ini memiliki alas persegi. Alasnya persegi dengan sisi-sisinya mencapai 600 kaki dan tingginya itu 320 kaki. Kita diminta menentukan volume dari piramida tersebut. Nah, untuk menggunakan cara kita yang sebelumnya, menggunakan integral ya, maka kita memerlukan suatu rumusan untuk luas penampang irisan yang terbentuk. Nah, karena irisannya tadi horizontal, kemudian bentuknya persegi, jelas kita akan mudah untuk menentukan luas penampangnya. Luas persegi itu kan cukup sisi kuadrat ya, sisi kali sisi. Nah, akan tetapi kita juga perlu rumusan untuk ukuran irisan persegi pada setiap tinggi. Kalau yang tadi yang paling jelas, ketika sumbu X-nya ini kita geser ya, maksudnya digeser ini, saya buat kalau biasanya kan sumbu X kan di bawah ya mendatar. Sekarang kita buat sumbu X-nya vertikal. Anggaplah di sini. Nah, ini kita buat jadi sumbu X. Nah, ini X0. Nah, ini X 320 pada ketinggian 320 begitu. Nah, nanti kita akan peroleh pada titik X0, irisan yang terbentuk adalah suatu persegi dengan panjang sisi 600 kaki. Pada X sama dengan 320 dapat kita bayangkan karena dia adalah di titik puncak. Irisan yang terbentuk adalah persegi dengan panjang sisi 0 kaki. Gitu ya. Kalau di puncak. Jika Fx itu merepresentasikan sisi dengan panjang irisan berpenampang persegi pada ketinggian X, maka F0 itu sama dengan 600, kemudian F320 sama dengan 0, dan Fx adalah fungsi linear. Nah, kemiringan garis, ini kan tadi kalau dari sini kita peroleh, nanti untuk X sama dengan 0, Y-nya 600. Ini X1, Y1. Nah, untuk ini, untuk Y sama dengan, untuk X sama dengan 0, 320 maka kita peroleh Y itu 0. Nah, ini X2, Y2. Nah, untuk menentukan gradien itu kan Y1 min Y2 per X1 min X2. Sehingga nanti kita peroleh hasilnya seperti ini. M sama dengan 600 min 0 per 0 min 320 atau sama dengan min 15 per 8. Dan kita menggunakan perpotongan dengan sumbu Y pada 600 untuk memperoleh Fx itu sama dengan min 15 per 8x. Maksudnya kita cari Y-nya nanti ini berapa. Ditambah 600. Gitu ya. Karena persamaan ini dalam konteks panjang suatu sisi persegi, luas penampang daerah irisan adalah kuadrat dari kuantitas ini. Jadi ini dikuadratkan. Ini baru jadi AX-nya. Gitu ya. Jadi ini baru Fx, ini adalah untuk sisinya. Gitu ya. Nah, kita peroleh nanti V itu sama dengan integral dari 0 sampai 320 untuk AX dx. Sama dengan integral dari 0 sampai 320 untuk min 15 per 8x ditambah 600
kuadrat dx. Nah, kita dapat menghitung bentuk integral ini menggunakan teknik substitusi. Nah, ini teknisnya ya teman-teman. Kita misalkan U sama dengan min 15/8x ditambah 600. Maka nanti kita peroleh du-nya, ini tinggal min 15/3 dx. Selanjutnya, jangan lupa kalau di integral tentu, batas-batasnya juga harus kita sesuaikan. Nah, 0 ini kita masukkan ke dalam persamaan ini, sehingga untuk X sama dengan 0, kita peroleh U itu sama dengan min 15/8 kali 0 tambah 600 ya. 600. Kemudian untuk X sama dengan 320. Berarti U-nya sama dengan min 15/8 kali 320 tambah 600. Maka nanti kita akan peroleh ini min 600 ditambah 600 sama dengan 0. Nah, sehingga batas bawahnya itu jadi 600 sampai 0. Nah, kemudian kalau kita balik batas atas menjadi batas bawah dan sebaliknya, maka tanda negatifnya di sini jadi hilang ya. Jadinya yang tadinya min 8/15 jadi 8/15 integral dikali dengan integral dari 0 sampai 600 untuk U kuadrat du. Tinggal kita cari saja hasilnya dan kita masukkan gitu ya, sehingga kita akan peroleh hasilnya adalah 38.400.000 kaki. Ini untuk volumenya. Nah, saya rasa seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silahkan nanti dipelajari lagi. Saya harap penjelasan saya ini bisa membantu kalian untuk memahami slide ya. Terima kasih, selamat belajar.